Episode kali ini diawali dengan perjalanan Octavia dan Diyoza menyeberangi anomali. Pada saat itu, Diyoza masuk terlebih dahulu, kemudian disusul oleh Octavia tepat di belakangnya. Tiba-tiba, Octavia berada di lautan. Saat sampai di tepi pantai, secara misterius tangannya sembuh. Dari kejauhan, ia mendengar teriakan Diyoza yang berasal dari sebuah rumah sederhana. Ternyata Diyoza hendak melahirkan anaknya. Ia mengatakan sudah berada di tempat itu selama 3 bulan, dan selama itu ia tinggal sendirian. Jadi benar kata Gabriel, perbedaan waktu saat memasuki anomali bisa menyebabkan mereka terpisah selama beberapa bulan. Entah karena apa dan bagaimana, yang jelas Diyoza berhasil melahirkan seorang putri yang ia namai Hope. Karena kelelahan setelah melahirkan, Diyoza langsung pingsan. Sedangkan Octavia menenangkan Hope kecil yang kelaparan dengan memberikan jari kelingkingnya sebagai alternatif ASI. Saat malam tiba, Hope kecil terus menangis. Mengurus Hope membuat Octavia teringat pada Bellamy yang selalu menjaganya dahulu. Tak lama kemudian, Diyoza datang dan langsung mengambil alih bayinya. Saat mereka berdua mengobrol, keduanya menyadari bahwa tidak ada jalan keluar dari planet yang mereka tinggali sekarang. Mereka juga sadar, selama apapun mereka berada di tempat itu, teman-teman mereka yang berada di planet lain tidak akan menyadari bahwa mereka telah hilang. Namun, Octavia tidak bisa tinggal diam di sana. Ia ingin kembali ke Sanctum, kepada kakaknya dan teman-temannya. Meskipun tekadnya kuat, selama berbulan-bulan hidup di Skyring, Octavia tidak pernah berhasil kembali ke Sanctum. Setiap hari Octavia pergi menyelami lautan untuk sampai ke anomali. Sampai 3 tahun telah berlalu, ia masih belum juga berhasil. Diyoza tidak melarangnya, tetapi juga tidak mendukungnya, karena aksi Octavia itu dianggap terlalu berbahaya bagi dirinya sendiri. Jika Octavia menyelam terlalu dalam, dikhawatirkan organ tubuhnya akan rusak dan dia bisa meninggal. Bahkan singkat cerita, saat Hope sudah berumur 10 tahun, Octavia masih berada di sana. Kehidupan Hope, Octavia, dan Diyoza bisa dikatakan sempurna. Tidak ada perang, tidak ada perselisihan klan, hanya ada mereka bertiga yang hidup dengan damai. Suatu hari, Octavia sedang menanam biji jagung di ladang kecil, dan Hope kecil terus mengajaknya bermain. Hingga Octavia merasakan ada yang aneh di bawah tanah ladangnya. Ternyata terdapat sebuah mayat di sana. Mayat itu mengenakan pakaian yang sama dengan orang-orang yang mengejar Echo, Hope, dan Gabriel di hutan. Octavia memiliki ide menggunakan kostum orang tersebut untuk menyelam ke dasar laut dan masuk ke anomali agar bisa sampai di Sanctum. Setelah penantian yang begitu lama, akhirnya ia memiliki jalan keluar. Namun, keputusan Octavia itu tidak didukung oleh Diyoza. Ia tidak mau jika Hope harus tumbuh sendirian. Setidaknya jika ada Octavia, Hope masih memiliki teman. Dan Diyoza sendiri merasa tidak sanggup jika harus hidup berdua saja dengan anaknya, sehingga ia pun menghancurkan helm dari pakaian tersebut. Alhasil, jalan keluar satu-satunya bagi Octavia pun pupus. Setelah itu, Octavia melampiaskan kekesalannya dengan menulis surat untuk Bellamy. Di sana ia mengungkapkan rasa bersalahnya serta rasa sayang kepada kakaknya. Lalu surat itu dimasukkan ke dalam botol dan dilemparkan ke laut. Hal yang tidak pernah dipikirkan olehnya adalah bahwa akan ada orang yang menemukan surat itu. Di tengah malam, tiba-tiba sekumpulan orang datang. Mereka adalah kelompok yang sama dengan orang-orang yang mengejar Hope, Echo, dan Gabriel di hutan. Akibat surat itu, Octavia dan Diyoza dibawa, sedangkan Hope kecil yang baru berumur 10 tahun harus ditinggalkan seorang diri. Kembali ke masa kini. Gabriel, Echo, dan Hope baru saja keluar dari lautan yang sama dengan Octavia. Di tempat itu, ingatan Hope kembali. Katanya tempat yang mereka pijak sekarang bernama planet Skyring. Bukan nama resminya, melainkan nama yang dibuat oleh Hope sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa anomali adalah sebuah portal atau sebuah jembatan. Bisa juga sistem transit yang menghubungkan setiap planet yang ada di alam semesta. Hope berkata alasannya menusuk Octavia adalah untuk menyelamatkan Diyoza yang ditahan di planet Bardo. Sebenarnya, kode yang ada di punggung Octavia adalah kode untuk menarik Hope datang langsung. Kode itu dinamakan kode kesadaran, sedangkan Octavia sudah diberi pelacak. Syaratnya, seseorang harus ditusuk di area tertentu, maka secara otomatis ia bisa sampai di Bardo. Begitulah alasan Octavia bisa tiba-tiba menghilang. Sekarang Hope harus kembali ke Bardo untuk menyelamatkan Octavia dan Diyoza. Bagaimana caranya?
yaitu dengan batu anomali. Tepat di ruangan bawah tanah rumah itu, ada batu anomali yang sama persis dengan batu yang ada di Camp Gabriel. Batu itu mungkin terdapat di beberapa planet yang terhubung satu sama lain. Satu di Sanctum, satu di Skyring, dan satu di Bardo. Mungkin masih ada di beberapa planet lainnya. Untuk pergi ke setiap planet, mereka harus memasukkan kode unik yang berbeda-beda tergantung planet mana yang akan dituju. Di secari kertas yang Hope pegang, terdapat kode yang bisa membawa mereka ke Bardo. Namun saat ia mengeluarkan kertas itu, sialnya kode-kode tersebut telah luntur. Tanpa kode itu, mereka tidak bisa pergi kemana-mana. Setelah itu, Echo mencoba kembali ke pantai untuk mencapai anomali. Namun Hope memperingatkannya bahwa anomali berada jauh di bawah laut. Orang biasa tidak akan bisa menyelam sedalam itu tanpa alat bantu. Echo pun batal pergi dan kembali masuk ke rumah. Di sana, Gabriel berusaha menebak-nebak kode yang sudah luntur, tetapi tidak berhasil hingga menyebabkan mereka bertiga berselisih. Echo yang tidak sabar ingin menyelamatkan Bellamy menjadi cukup putus asa. Lalu tanpa sengaja memegang tepi perapian dan menyadari bahwa perapian itu masih hangat. Artinya, ada orang lain di rumah itu. Benar saja, terdapat seorang pria yang sedang bersembunyi. Di tangannya terdapat alat penghitung waktu yang menunjukkan hitungan mundur. Tercatat kurang lebih 5 tahun waktu yang tertera. Menurut Hope, orang itu adalah tahanan dan Skyring adalah penjaranya. Memang terlalu luas untuk disebut penjara, namun hukuman sebenarnya adalah sebuah isolasi atau pengasingan yang bisa menyebabkan pikiran seseorang menjadi gila. Kita akan menyebut pria itu Pak Kim. Dahulu, Pak Kim adalah seorang disciples. Apa itu disciples? Nanti mungkin ada penjelasannya guys. Namun tampaknya ia melakukan kesalahan sehingga harus diasingkan di planet yang waktunya berjalan lebih cepat daripada seharusnya. Mungkin waktu 5 tahun di Skyring hanya memakan waktu beberapa menit saja di planet lain. Atau mungkin detik guys. Ingatkan kalian saat Octavia menyusul Diyoza masuk ke anomali? Itu perbedaan waktunya mungkin hanya beberapa detik. Tapi ternyata 3 bulan loh di Skyring. Lanjut. Dengan demikian, sistem hukuman ini cukup efisien diterapkan. Hope juga mengatakan bahwa Pak Kim bisa menjadi jalan untuk sampai ke Bardo. Saat waktu di tangan Pak Kim mencapai angka 0, hukumannya selesai dan para disciples yang lain akan menjemputnya. Pada saat itu mereka berencana mengelabui para disciples, mencuri pakaian mereka dan menyeberangi portal menuju Bardo. Untuk membuat rencana mereka berjalan lancar, mereka harus memastikan Pak Kim tetap hidup sampai 5 tahun ke depan. Karena itu mereka harus mencarinya ke arah hutan. Namun, alangkah terkejutnya mereka ketika melihat tumpukan mayat yang ditata sedemikian rupa layaknya orang yang sedang bermain catur. Tampaknya, isolasi telah membuat pikiran Pak Kim menjadi gila karena kesepian. Dari tumpukan mayat itu terdapat mayat seseorang yang dikenal Hope, yaitu Dave. Selain itu ada juga satu mayat yang dikenal Gabriel. Mayat tersebut dulunya adalah seseorang bernama Colin Benson, salah satu kru Eligius 3 dengan misi mencari planet baru yang bisa ditinggali. Sama seperti kru Eligius 3 lainnya, di dalam kepalanya terdapat sebuah mind drive yang menyimpan pikiran milik Colin. Gabriel mengambil mind drive tersebut dan membawanya ke rumah. Di sana, ia memasukkan mind drive itu ke dalam sebuah tabloid yang dapat menampilkan isinya. Wajah yang pertama kali terlihat adalah wajah BK. Hal ini masuk akal karena BK adalah orang yang merancang mind drive tersebut. Dalam video itu dijelaskan bahwa Colin diberi misi untuk pergi ke planet Beta, yang berarti Skyring adalah planet Beta. Alasan waktu di planet Beta bisa berjalan lebih cepat adalah karena planet tersebut berada dekat dengan black hole. Menurut Gabriel, Colin adalah ahli fisika kuantum, dan dengan keahliannya itu, Colin mungkin dapat menemukan kode menuju planet lain, khususnya planet Bardo. Namun sebelum itu, Gabriel harus menonton video tersebut dengan teliti. Setelah sekian lama Gabriel menonton ingatan Colin, ia menemukan fakta bahwa kelompok Eligius 3 yang bersama Colin mengalami kecelakaan saat tiba di sana. Dan Colin adalah satu-satunya orang yang selamat lalu menemukan batu anomali. Karena batu itu tampak menarik untuk dipelajari, Colin pun meneliti batu tersebut sampai akhirnya ia dapat memecahkan kode portal ke planet lain. Karena kegirangan, Gabriel mengabari Hope dan Echo yang berada di luar, tetapi ia lupa menyimpan tabloidnya dan membiarkannya di atas meja.
Tanpa ia sadari, sejak tadi Orlando mengintainya. Dan ketika Gabriel, Hope, dan Echo masuk ke rumah, tabloid itu sudah berada di tangan Orlando. Orlando yang pikirannya tidak stabil merasa terancam saat melihat gambar cahaya anomali di tabloid itu. Gabriel pun menjelaskan bahwa mereka bisa keluar dari planet Skyring dengan kode-kode tersebut. Namun Orlando berkata, "Aku tidak bisa pergi, hukumanku masih lama." Meskipun Echo mempersilahkannya untuk tetap tinggal di sana, Orlando tampak ketakutan dan justru melemparkan tabloid itu hingga hancur. Lagi-lagi satu harapan mereka sirna. Satu-satunya cara yang tersisa sekarang hanyalah menunggu 5 tahun sampai hukuman Orlando selesai. The Hundred bersambung. Kembali ke Sanctum. Di dalam bengkel Riker terdapat sebuah ruangan untuk mengatur segala permasalahan seperti listrik, radioaktif, radiasi, dan lain-lain. Ruangan itu terbagi lagi menjadi ruang kontrol, ruang penampungan, dan ruang inti. Kubah radiasi yang melindungi Sanctum juga diatur dari ruangan tersebut. James sebagai engineer pemula ditugaskan untuk memantau ruangan itu dan jika ada permasalahan serius, ia akan melaporkannya kepada Raven. Ia dibantu oleh engineer asli Sanctum yang bernama Cora. Tanpa ada yang mengetahui, sebenarnya mereka berdua adalah sepasang kekasih. Suatu hari, terdapat masalah di ruangan tersebut yang bisa menyebabkan malfungsi kelistrikan di Sanctum. Merasa bertanggung jawab dengan tugasnya, James pun berinisiatif memperbaiki kerusakan itu tanpa berdiskusi terlebih dahulu dengan Raven. Ia masuk ke ruangan inti yang tanpa ia sadari memiliki radiasi tinggi. Sebenarnya Cora sudah memperingatkan James bahwa semasa Kylie dan Riker mengelola ruangan itu, tidak ada seorang pun yang diperbolehkan masuk ke ruangan inti jika bukan Nightblood. Namun James merasa dirinya mampu dan ingin memamerkan kehebatannya ketika diajari oleh Sinclair di Bahtera. Di ruangan itu terdapat beberapa batang alat yang bisa ditarik secara manual. Dan James pun menarik salah satunya, kemudian menyangga dengan kunci Inggris. Saat berbalik, James terkejut karena tubuh Cora sudah terpapar radiasi. Ketika ia hendak mengembalikan setelan batang tersebut, keadaannya sudah terlambat karena dirinya juga telah terpapar radiasi. Sementara itu, tidak ada satu orang pun yang mengetahui apa yang terjadi kepada James dan Cora. Semua orang sibuk dengan urusan masing-masing, seperti Clark dan Gaia yang sedang memutuskan untuk mengubur benda yang sangat berarti bagi mereka, tetapi sudah tidak ada gunanya lagi. Clark mengubur kalung cincin ibunya, sedangkan Gaia mengubur Flame. Mereka memutuskan untuk move on dan melanjutkan hidup sebagaimana mestinya tanpa terbebani oleh masa lalu. Setelah itu, Indra datang mengabari bahwa mereka harus mempersiapkan eksekusi Russell. Clark dan Indra pun pergi menemui Russell tanpa mengetahui bahwa Russell sudah meninggal. Jiwa yang ada di dalam tubuh Russell sekarang adalah Shadeheada. Shadeheada tentu saja tidak akan membiarkan tubuh barunya dieksekusi. Sehingga ia sudah memiliki rencana dengan memanfaatkan para pengikut Russell untuk membantunya terhindar dari eksekusi. Namun tidak ada yang tahu tentang rencana tersebut selain dirinya sendiri. Shadeheada mengatakan kepada Indra dan Clark bahwa ia ingin dieksekusi dengan cara dibakar di tiang pancang. Tanpa menaruh curiga, Clark dan Indra pun menyetujuinya. Pada saat yang sama, para COG sudah ramai menyuarakan kematian The Primes di depan ruangan penjara Russell. Mereka sudah tidak sabar untuk menyaksikan kematian Russell. Semoga saja tubuh Russell benar-benar dibakar. Jika tidak, bakalan gawat karena Shadeheada lebih kejam daripada Russell. Ibarat keluar dari kandang buaya masuk ke kandang singa, guys. Di kedai, Trey dan salah satu pengikut Russell yang bernama Alisa sedang mengobrol. Tampaknya mereka berdua sedang merencanakan sesuatu. Awalnya mereka mengobrol biasa, namun ketika Jordan datang, mereka tiba-tiba bertengkar tentang aksi yang akan dilakukan Trey. Dan Alisa tampak tidak setuju dengannya. Saat Jordan menghampiri mereka, wajah Trey langsung ketus dan tidak enak dipandang, sehingga membuat Jordan merasa bersalah. Akibat Clark yang mendeklarasikan bahwa Russell akan dibunuh, Trey menjadi tidak menyukai Jordan karena ia menyangka Jordan tidak lagi berpihak kepada warga asli Sanctum. Padahal Jordan tidak tahu apa-apa. Niatnya selalu baik dan tidak pernah berada di pihak yang salah, persis seperti Monty ayahnya. Akibat kebencian tanpa sadar itu, Trey pun pergi dan Jordan berbincang berdua dengan Alisa. Alisa mengatakan bahwa para pengikut Russell sedang merencanakan penyerangan untuk menyelamatkan dewa mereka.
Kabar itu mendorong Jordan untuk menemui Russell atau lebih tepatnya Shaidheda. Alyssa pun tampak senang dengan keputusan Jordan seolah memang itu yang ia rencanakan. Setelah itu, Jordan menemui Shaidheda. Ia mengatakan bahwa dirinya akan merencanakan pertemuan Russell dan para pengikutnya supaya Russell bisa membujuk mereka untuk tidak melakukan penyerangan saat eksekusi nanti, agar tidak ada nyawa yang harus dikorbankan lagi. Tanpa banyak negosiasi, Shaidheda pun setuju. Mengapa Jordan tidak curiga ketika Russell langsung menyetujuinya? Padahal pada pertemuan Jordan dan Russell asli di episode sebelumnya, Russell mengatakan bahwa ia ingin mati karena sudah tidak memiliki keluarga yang ia sayangi lagi. Dengan demikian, rencana Shaidheda tampak didukung oleh berbagai aspek yang membuatnya berjalan mulus. Di sisi lain, Murphy dan Emory yang menjadi Kylie dan Daniel baru saja terbangun di kamar mewah mereka. Tidak ada yang lebih indah daripada terbangun di pagi hari bersama orang yang disayangi. Emory tampak menikmati perannya sebagai Kylie, karena selama hidup ia tidak pernah merasa menjadi orang penting seperti sekarang. Meskipun Murphy tidak terlalu suka berperan sebagai Daniel, ia tetap melakukannya demi Emory. Namun, kemesraan mereka harus terhenti ketika Raven tiba-tiba masuk tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. Untung saja ia masuk lebih awal karena jika terlambat bisa berbahaya. Raven mengatakan bahwa seluruh listrik di Sanctum mati total. Ia menyangka James tidak becus dalam bekerja, sehingga Raven pun mengajak Emory untuk membantunya di bengkel Riker. Sesampainya di bengkel, Raven dan Emory disambut oleh suara peringatan. Di ruang kontrol, Raven melihat tekanan reaktor nuklir berada di titik 1390. Artinya, kerusakan cukup parah dan dapat menyebabkan tingkat radiasi meningkat. Emory kemudian mengambil alat pendeteksi level radiasi, lalu masuk ke ruang penampungan. Di sana mereka menemukan adanya kebocoran pendingin reaktor nuklir dan radiasi di tempat itu langsung melonjak naik. Melihat hal tersebut, mereka menduga permasalahannya ada di ruang inti. Saat mengintip melalui pintu ruang inti, Raven dan Emory terkejut melihat mayat Riker dan Cora. Jika tekanannya mencapai level 1500, maka reaktor nuklir akan meleleh dan Sanctum akan menjadi abu. Sekali lagi, umat manusia yang tersisa bisa punah sepenuhnya. Raven kemudian mengabari Indra, Clark, dan Murphy, lalu menjelaskan apa yang terjadi. Dibutuhkan seseorang yang memiliki Nightblood untuk masuk ke ruang inti, tempat James dan Cora meninggal, guna mengembalikan pengaturan batang yang sebelumnya dinaikkan oleh James. Tugas itu akan dilakukan oleh Emory dengan Murphy sebagai pendamping, karena mereka sudah disuntik Nightblood. Mereka juga membutuhkan 4 orang tangguh untuk mengelas pipa pendingin reaktor agar reaktor tidak meleleh dan radiasinya kembali normal. Untuk itu Raven meminta relawan dari One Crew. Awalnya Indra menolak mengirim One Crew karena misinya terlihat berbahaya. Namun ia tidak memiliki pilihan lain, sebab jika Indra memilih 4 nyawa, maka ratusan bahkan ribuan nyawa di Sanctum bisa diselamatkan. Indra kemudian mengumpulkan One Crew dan meminta 4 sukarelawan. Akan tetapi, para One Crew menolak permintaan Indra. Mereka menginginkan seorang komandan yang memintanya, bukan Indra yang tidak memiliki kedudukan namun bertindak seolah-olah komandan. Mereka juga mengeluhkan mengapa Maddie tidak pernah menyapa mereka setelah kejadian di pesawat induk. Kecurigaan semakin memanas ketika Indra beralasan bahwa Maddie memiliki urusan lain. Hal itu membuat One Crew bertanya-tanya, urusan apa yang lebih penting daripada mewakili rakyatnya dengan baik? Karena terdesak oleh One Crew, Indra hendak memanggil Maddie, namun Clark melarangnya karena ia tidak ingin Maddie terbebani lagi. Lagi pula, tanpa Flame Maddie tidak bisa disebut sebagai komandan. Kejadian itu membuat Gaia ingin mencurahkan keresahannya tentang Flame yang sudah rusak dan tentang komandan yang tidak ada lagi. Meskipun Indra sudah memperingatkan bahwa keyakinan dan kepercayaan lebih tinggi kedudukannya daripada kebenaran, serta kebenaran yang tidak diinginkan bisa menyebabkan One Crew terpecah belah. Tapi Gaia tetap bersikukuh. Dengan tekad kuat, ia mengatakan kebenaran itu dan memberitahu seluruh One Crew bahwa Flame sudah rusak sehingga tidak ada lagi komandan. Mendengar hal tersebut, One Crew jelas terkejut dan merasa kecewa. Gaia berusaha meyakinkan One Crew bahwa tanpa komandan, mereka tetap bisa bersatu. Bahkan di bunker, mereka berhasil hidup selama 6 tahun tanpa komandan. Namun, hal itu justru membuat One Crew teringat masa kelam dan mereka pun terpecah belah.
Mereka tidak lagi menjadi One Crew, melainkan kembali menjadi klan-klan seperti dulu, persis seperti yang diduga oleh Indra. Akibatnya Raven tidak memiliki relawan untuk memperbaiki pipa pendingin reaktor. Raven kemudian pergi keluar dan melihat sekelompok Eligius 4. Meskipun memiliki pengalaman kelam dengan mereka, Raven tetap memberanikan diri meminta bantuan. Ia menjelaskan bahwa pekerjaannya tidak berbahaya dan memang sering dilakukan. Karena peralatan di Sanctum sudah berusia ratusan tahun sehingga wajar jika sering terjadi perbaikan. Saat ini, Eligius 4 dipimpin oleh Nikki dan Hutch, sepasang kekasih. Nikki bersifat agak brutal dan belak-belakan menolak permintaan Raven, sedangkan Hutch tampak lebih baik dan selalu berpikir positif. Hutch bersedia membantu Raven meskipun tidak ada bayaran, tetapi Nikki menegaskan bahwa mereka juga harus mendapatkan keuntungan. Raven merasa tersinggung karena menurutnya ini bukan masalah untung atau rugi, melainkan masalah hidup dan mati seluruh manusia terakhir. Akhirnya Hutch mengambil jalan tengah dengan meminta imbalan berupa jus Jo gratis seumur hidup, dan Raven pun menyetujuinya. Setelah itu Hutch bersama 3 rekannya pergi ke bengkel Riker. Dengan demikian Raven akhirnya mendapatkan relawan yang ia butuhkan. Pada saat yang sama, Jordan mengabari Clark bahwa para pengikut Russell akan melakukan penyerangan sebelum Russell dieksekusi. Sementara itu, tanpa One Crew mereka tidak bisa mengatasi kerusuhan yang akan terjadi. Jordan pun menyarankan untuk melakukan pertemuan antara Russell dan para pengikutnya. Meskipun beresiko jika hal itu berhasil, maka tidak perlu ada lagi nyawa yang dikorbankan. Clark pun setuju dan akan mengatur pertemuan tersebut pada sore hari. Sementara itu di ruang kontrol, Raven dan seluruh tim sudah bersiap, termasuk Emory, Murphy, Hutch, dan 3 teman Hutch. Setelah dijelaskan, semua orang memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing. Hutch dan kawan-kawan akan bekerja di ruang penampungan untuk mengelas pipa pendingin yang bocor. Setelah sekian lama bekerja di luar angkasa menambang high tylodium, Hutch menyadari bahwa pekerjaan kali ini tidak kalah berbahaya dibanding menambang high tylodium. Ia kemudian menanyakan tentang level radiasi di ruang penampungan. Namun entah karena dendam atau alasan lain, Raven berbohong dengan mengatakan bahwa radiasinya masih baik-baik saja. Tanpa curiga, Hutch pun mengajak rekan-rekannya untuk mulai bekerja. Murphy merasa heran dengan sikap Raven karena menurutnya Raven seharusnya tidak bersikap egois. Meskipun Hutch termasuk orang jahat yang pernah menyiksanya, dia tetap berhak mengetahui keadaan yang sebenarnya. Raven pun beralasan bahwa jika Hutch diberitahu, dia tidak akan bekerja dengan baik. Emory kemudian menengahi keduanya, karena yang paling penting saat ini adalah keberhasilan mereka menyelesaikan pekerjaan. Di ruang inti yang berbahaya, Emory hanya memiliki waktu 60 detik untuk menyelesaikan pekerjaannya. Ia pun ditemani oleh Murphy. Murphy mengingatkan kekasihnya itu agar tidak mencoba menjadi pahlawan. Menurutnya, protokol kecoa berlaku dalam situasi seperti ini. Protokol kecoa adalah kode yang selalu digunakan 2 sejoli ini untuk selalu mementingkan diri sendiri di atas segala sesuatu, sehingga mereka bisa selamat dalam keadaan apapun. Emory pun mengangguk dan masuk ke ruang inti. Satu persatu alat ia kembalikan ke tempat semula. Namun waktu terus berjalan dan alat tersebut terlalu berat untuk diangkat seorang wanita. Hampir saja Emory kehabisan waktu, tetapi akhirnya ia berhasil. Sayangnya meskipun alat sudah diperbaiki, tekanan reaktor nuklir masih tinggi. Sehingga satu-satunya hal yang bisa dilakukan adalah menunggu Hutch dan teman-temannya menyelesaikan pekerjaan mereka. Sementara Emory, Murphy, Hutch, dan yang lainnya bertaruh nyawa, di istana, Indra, Clark, serta para COG justru tertipu oleh trik licik Said Heda. Saat pertemuan dilangsungkan, warga Sanctum dan COG berkumpul untuk mendengarkan pidato terakhir Russell. Kata-kata yang disampaikan Said Heda terdengar penuh penyesalan. Bahkan ia memerintahkan warga Sanctum untuk tidak melakukan penyerangan. Namun, tiba-tiba seseorang menembak Said Heda. Peristiwa itu langsung memicu kerusuhan karena orang yang menembak tubuh Russell terlihat jelas identitasnya. Tanpa rencana, dia langsung diserang oleh para pengikut Russell lainnya. Ternyata orang yang menembak tersebut juga merupakan salah satu pengikut Russell. Artinya, semua kejadian ini memang sudah direncanakan Said Heda untuk menimbulkan kerusuhan agar eksekusinya batal. Luka di tubuh Russell pun tidak terlalu parah dan masih bisa ditangani oleh Jackson. Dengan begitu, dapat dikatakan Said Heda rela mengorbankan sedikit luka pada tubuh Russell demi menghindari kematian. Baginya itu sepadan.
Karena hal itu tidak ada seorang pun yang curiga dan Russell sungguh tidak jadi dieksekusi. Kembali ke bengkel, proses menambal pendingin reaktor tidak berjalan lancar karena kebocoran terlalu besar. Pada saat itu teman-teman Hutch mulai tumbang sehingga membuat Hutch curiga. Ketika Murphy dan Emory keluar dari ruang inti, tubuh Emory yang terpapar radiasi mulai bereaksi dan muntah-muntah. Bukan hanya Emory, tubuh Murphy pun tampak lemah. Padahal ia tidak masuk ke ruang inti. Hal itu berarti kebocoran radiasi lebih tinggi dari dugaan Raven. Hutch pun mulai gelisah karena teman-temannya sudah tidak ada yang kuat berdiri. Namun saat ia mengadu pada Raven, Raven hanya mengatakan bahwa itu adalah efek samping dari menghirup gas xenon, yaitu gas yang biasa digunakan dalam reaksi nuklir. Mendengar itu, Hutch kembali bekerja, tetapi ia kekurangan nitrogen sehingga Murphy ditugaskan masuk untuk membantunya. Ketika Murphy masuk, Raven mengunci ruang penampungan supaya Murphy tidak kabur sebelum menyelesaikan pekerjaannya. Sikap Raven tampak keras, tetapi jika dipikirkan kembali, tindakannya memang perlu dilakukan karena menyangkut hidup dan mati umat manusia terakhir. Saat Murphy membantunya, Hutch berkata bahwa ia sudah tahu penyebab teman-temannya tumbang bukanlah gas xenon. Dan alasan ia tetap melanjutkan pekerjaannya adalah karena Hutch tidak ingin orang yang dicintainya yaitu Nikki harus meleleh akibat radiasi. Hutch juga sedikit bercerita tentang masa lalunya. Katanya dulu ia dan Nikki sudah kaya raya dari hasil merampok bank. Mereka bisa hidup dengan senang. Namun hal itu berubah ketika Nikki membunuh 2 polisi yang akan menangkapnya. Di dalam bank, orang-orang yang mereka sandra pun dibunuh untuk menghilangkan saksi mata. Peristiwa itu berubah menjadi pembunuhan berantai yang tidak dapat dimaafkan, sehingga ia dan Nikki pun ditangkap, lalu diutus keluar planet untuk menambang high-tylodium. Akan tetapi, hal itu tidak memudarkan cinta Hutch kepada Nikki. Saat ini pun yang menguatkan dirinya untuk tetap bekerja adalah agar Nikki bisa terus hidup. Singkat cerita, Raven mulai gelisah karena tekanannya sudah mencapai level 1497 dan terus meningkat. Hingga tiba-tiba semuanya kembali normal. Namun Hutch tidak pernah kembali. Dengan wajah yang sudah terpapar radiasi, Hutch melihat Raven sambil berkata, "Terima kasih kembali." Begitulah akhir hayat Hutch yang telah berkorban untuk kekasihnya sekaligus seluruh umat manusia yang masih tersisa. Raven dan Murphy pun mengeluarkan mayat Hutch dan teman-temannya dari ruang penampungan. Tidak lama kemudian, Nikki datang. Ia langsung terkejut melihat tubuh Hutch yang sudah mengeras akibat paparan radiasi. Perasaannya campur aduk, marah sekaligus sedih. Tetapi ia tidak memiliki waktu untuk berduka. Rasa marahnya lebih besar, sehingga ia menghajar Raven habis-habisan. Raven yang merasa kematian Hutch adalah kesalahannya tidak melawan sedikit pun dan hanya pasrah ketika wajahnya babak belur dihajar Nikki. Jika tidak dihentikan, Raven bisa saja terbunuh. Murphy dan Emory mengajaknya menemui Jackson. Namun Raven yang selalu tidak ingin dipandang lemah tidak mau pergi untuk mengobati dirinya. Pada saat yang sama, Clark dan Gaia sedang mengobrol merenungi semua yang telah terjadi. Clark merasa bahwa apapun yang telah mereka lakukan untuk bertahan hidup atau untuk menyelamatkan orang-orang selalu saja ada nyawa yang melayang. Siklus dan hasil akhirnya selalu sama. Tidak peduli bagaimana mereka ingin berbuat lebih baik. Sementara itu di ruang medis, Jackson baru saja mengobati Saidheda. Kemudian Gaia datang bersama Alyssa disusul Murphy dan Emory, sehingga Gaia pun menghampiri mereka. Saat Alyssa dan Saidheda mengobrol, ia mengatakan bahwa rencana yang mereka susun benar-benar berjalan sempurna. Jordan sama sekali tidak curiga bahwa dia telah dijadikan pion. Sedangkan orang yang menembak Saidheda tadi telah meninggal. Namun katanya dia merasa terhormat mengorbankan nyawanya demi Russell tanpa mengetahui bahwa yang ia perjuangkan sebenarnya bukanlah Russell, melainkan Saidheda. The Hundred bersambung.